Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan, yaitu eksaminasi terhadap putusan pengadilan tindak pidana narkotika pada Pengadilan Negeri Mataram atas nama terdakwa Afrizal dengan putusan nomor 494 garing PIT.sus garing 2021 garing PN Mataram. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 6, yaitu 1. Miftahul Islamiyah NIM D1A11854. 2. Melva Dwi Saputri NIM D1A11853. 3. Junaidin NIM D1117135. 4. Baik Dwita Anggraini Ramadaningsih NIM D1A19099. 5. I Ketut Arya Tresna Wirkananda NIM D1A1181006. 6. Ahmad Khairozi NIM D1A19030. 7. Haya Najwa Yumna Safa NIM D1A19232. Pendahuluan, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat, dan seksama. Jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dari peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai contoh kasus narkotika di Kota Mataram, yang dimana terdakwa bernama Afrizal, bahwa terdakwa menerima satu plastik klip berisi narkoba jenis ganja dari saudara Ivan DPO. Terdakwa diberikan cuma-cuma atau gratis oleh teman terdakwa. Tidak berselang lama, terdakwa diringkus pihak kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban atas kepemilikan sabu-sabu tersebut, dan diakui oleh terdakwa bahwa satu buah plastik berisi serbuk kristal bening sabu dan uang tunai sejumlah 20.000 merupakan milik terdakwa. Dalam perkara tersebut, menyimpan narkotika golongan 1 memang merupakan sebuah tindak pidana. Akan tetapi, vonis yang diberikan kepada terdakwa lebih berat dibandingkan ancaman hukuman sebagaimana pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Kasus posisi 22 April 2021 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, terdakwa menerima satu plastik klip berisi narkotika jenis ganja dari saudara Ivan yang diberikan oleh teman terdakwa atas nama saudara Ivan. Lalu terdakwa menerima satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian menyimpannya di kantong celana sebelah kanan yang rencananya akan digunakan terdakwa. 23 April 2021 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Tengah, bertempat di depan Gapura, samping rumah makan 2M, lingkungan Karangbagu, Kecamatan Karangtariwang, Kota Mataram. Anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa. Dakwaan. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum mendakwa Afrizal dengan menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif ini yaitu pertama, melanggar pasal 114 atau 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Dan yang kedua, melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan yang ketiga, pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal-pasal yang terdapat dalam dakwaan pada kasus ini diantaranya 1.
Pasal 144 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal kedua ialah pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan didenda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar. Pasal yang ketiga ialah pasal 27 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur tentang peraturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Putusan majelis yang pertama yaitu menyatakan terdakwa Afrizal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman. Kemudian yang kedua yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kemudian yang keempat yaitu menetapkan terdakwa tetap ditahan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu menetapkan barang bukti berupa 1 buah plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,22 gram dan berat neto 0,02 gram. Habis untuk diuji lab. Kemudian uang tunai sejumlah Rp20.000 dirampas untuk negara. Kemudian 1 plastik klip, kemudian 1 buah celana jeans pendek dirampas untuk dimusnahkan. Baik, kita masuk ke catatan hukum. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Narkotika Metara menyatakan terdakwa Afrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika golongan pertama bukan tanaman. Terancam dalam dakwaan pertama, Afrizal dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 800 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Meski diputuskan bersalah oleh majelis hakim, namun ada catatan hukum terkait mengadili perkara, yaitu vonisnya yang akan berat. Vonisnya yang berat, meskipun majelis hakim menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, namun perlu dialami soal pertimbangan hakim dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan tersebut harus dapat rasionalisasikan dengan pertimbangan hakim. Secara sederhana, hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim haruslah sejalan dengan profesional dengan pertimbangan hakim. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan oleh majelis hukum. Putusan majelis hukum menjatuhkan hukuman yang intinya sebagai berikut. 1.
menyatakan terdakwa Afrizal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 800 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Baik, kesimpulan yang kita bisa ambil dari eksaminasi putusan pengadilan ini ialah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya menyatakan terdakwa Afrizal terbukti secara sah melakukan tindak pidana narkotika. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara bagi terdakwa Afrizal. Meskipun dinyatakan bersalah, namun ada sejumlah kejanggalan dalam putusan tersebut yang menyebabkan terdakwa Afrizal dihukum lebih lama dibandingkan dengan pasal yang berlaku, sehingga terkesan tidak profesional. Sekian dari pemaparan eksaminasi kasus tindak pidana narkoba dari kelompok kami, kelompok 6. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.